Kerajaan Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan maritim terbesar yang pernah ada di Nusantara. Pada penjelasan video sebelumnya, yang berjudul Sumsel Negeri Para Penakluk, kita telah membahas proses awal terbentuknya Kerajaan Sriwijaya, yaitu penggabungan kekuatan kelompok-kelompok uluan atau pedalaman, yakni rumpun kelompok Ranau dan rumpun kelompok Dempo. Setelah didirikannya Wanua di Muka Upang atau Palembang oleh Pu Hyang Srijayanaga atau Srijayanasa, dimulailah kisah panjang heroiknya Imperium pertama di Nusantara. Kerajaan Sriwijaya pertama kali berdiri pada abad ke-7 Masehi. Pendiri kerajaan Sriwijaya saat itu adalah Dapunta Hyang Srijayanasa pada tahun 650 Masehi. Dapunta Hyang mulai melakukan penyatuan kelompok rumpun Ranau dan rumpun Dempo di Uluan, Sumatera Selatan. Pada tahun 669 Masehi, terjadi peristiwa penting dalam sejarah Sriwijaya. Srijayanasa menikah dengan Dewi Sobakancana, putri dari Maharaja Linggawarman, penguasa terakhir kerajaan Tarumanagara di Jawa Barat. Tak lama kemudian, sang Maharaja wafat dan negaranya terpecah menjadi dua, yaitu Kerajaan Sunda dan Galuh. Sumber sejarah Sunda menyebutkan Kepuh Hyang Antriwijaya dengan nama Suwarna Dwipa. Setahun kemudian, tepatnya pada tahun 670 Masehi, Sriwijaya berevolusi menjadi kemaharajaan. Srijayanasa mengirimkan utusan pertamanya ke Kekaisaran Cina yang saat itu diperintah oleh dinasti Tang. Pihak Cina memanggil Sriwijaya dengan julukan Sanfotsi. Kemungkinan di tahun ini, wilayah Sriwijaya telah mencapai pesisir barat Sumatera, hingga masuk ke kawasan Muara Takus di Kampar. Pada tahun 671 Masehi, seorang biksu dari Cina bernama Saiting mengunjungi Sumatera dan menetap di kota Fosi, akronim dari kata Musi, ibu kota Sriwijaya, selama 6 bulan. Sebelumnya, ia telah terlebih dahulu mengunjungi negeri-negeri pesisir lain di Semenanjung Malaya dan Jawa, seperti Kelantan dan Kalingga. Dari Sriwijaya, ia melanjutkan perjalanannya ke Kerajaan Jambi dan Kataha Kedah, sebelum akhirnya menuju Nagapatinam di India untuk mempelajari agama Buddha. Aiting menyebut Sriwijaya dengan nama Shrifosi. 682 Masehi, Maharaja Jayanaga memindahkan pusat pemerintahan Sriwijaya ke kota Palembang, bersama dengan dua orang panglima militernya, Tandrun Luah dan Kandra Kayet. Sang Maharaja kemudian memulai ekspansi wilayah terhadap negeri-negeri di sekitarnya. Hal ini menandai awal dari masa kejayaan kerajaan Sriwijaya. Setahun kemudian, tepatnya pada tahun 683 Masehi, muncul prasasti Kedukan Bukit. Inskripsi ini dibuat oleh Maharaja Jayanasa tentang peristiwa setahun sebelumnya, di mana armada Sriwijaya berhasil menaklukkan kerajaan di Jambi. Ini merupakan bukti awal dari ekspansi kekuasaan Sriwijaya pada tahun 684 Masehi. Prasasti Talang Tua mencatat pembangunan Taman Sriksetra. Pada tahun yang sama, Sriwijaya juga berhasil menundukkan kerajaan Tulang Bawang. Namun setahun kemudian terjadi pemberontakan Kandra Kayet di Palembang. Meskipun pemberontakan ini berhasil ditumpas oleh Maharaja Jayanasa. Namun sebelumnya Kandra Kayet telah berhasil membunuh Tandrun Luah. Sang Maharaja pun harus rela kehilangan dua orang panglimanya sekaligus. Pada tahun yang sama, Biksu Aiting yang telah menyelesaikan studinya dari India singgah kembali di Sumatera. Ia mendapati bahwa sebagian besar pulau tersebut telah takluk di bawah hegemoni Sriwijaya. Ising singgah di Sriwijaya selama 4 tahun, memberikan kesaksian tentang perkembangan pesat kerajaan ini. Tahun 686 Masehi ditandai dengan munculnya prasasti Kota Kapur. Prasasti ini mencatat keberhasilan Sriwijaya dalam menaklukkan Bangka Belitung dan pesisir utara kerajaan Sunda. 2 tahun kemudian, prasasti Karangbrahi muncul, menandai ekspansi Sriwijaya ke negeri-negeri Sigindo di pedalaman Bukit Barisan di Alam Kerinci yang kaya emas. Meskipun pasukan Sriwijaya berhasil menaklukkan sebagian besar negeri itu, mereka gagal menguasai kawasan Telaga Darah di Kerinci Tinggi. Pada tahun 689 sampai 690 Masehi, Sriwijaya melanjutkan ekspansinya ke seantero Tanah Melayu. Beberapa negeri di Sumatera seperti Minangkabau, Riau, Mandailing, Brus, dan Panai berturut-turut ditaklukkan. Armada Sriwijaya kemudian naik ke Semenanjung Malaya, menundukkan Gelanggi, Johor, Muar, Kelang, Pahang, dan Perak. Maharaja Jayanasa diperkirakan wafat pada tahun 692 Masehi. Sri Lokitawarman naik tahta sebagai Maharaja Sriwijaya menggantikannya. 8 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 700 Masehi, Sriwijaya menaklukkan pesisir barat Kalimantan, mendirikan kerajaan Tanjung Pura dan Wijayapura sebagai koloninya di pulau tersebut.
Pada tahun 704 Masehi, Sri Indrawarman naik tahta sebagai Maharaja Sriwijaya. Kenaikan tahta ini menandai awal dari era baru dalam perkembangan kerajaan yang akan menjadi salah satu kekuatan utama di Asia Tenggara. Tidak lama setelah naik tahta, Maharaja Indrawarman mulai menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara besar di sekitarnya. Pada tahun 713 Masehi, Sriwijaya berhasil menjalin hubungan diplomatik dengan Kekaisaran Cina. Maharaja Indrawarman mengirim utusan pertamanya ke negeri tersebut. Sebuah langkah strategis yang menunjukkan kecerdikan diplomasi Sriwijaya dalam membangun aliansi dan memperluas pengaruhnya. 5 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 718 Masehi, Sriwijaya kembali menunjukkan kepiawannya dalam berdiplomasi dengan menjalin hubungan dengan Kekhalifahan Islam Bani Umayyah. Maharaja Indrawarman mengirim sepucuk surat kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang berisi ketertarikannya pada Islam dan permintaan untuk mengirim ulama yang dapat menjelaskan ajaran itu kepadanya. Langkah ini menunjukkan keterbukaan Sriwijaya terhadap pengaruh luar dan keinginannya untuk memperluas wawasan. Setelah masa pemerintahan Indrawarman berakhir, pada tahun 228 Masehi, Rudra Wikraman naik tahta sebagai Maharaja Sriwijaya yang baru. Di bawah kepemimpinannya, Sriwijaya mulai menunjukkan ambisi ekspansionis yang lebih besar. Hal ini terbukti ketika pada tahun 739 Masehi, Sriwijaya berhasil menaklukkan kerajaan Sunda dan Galuh, yang kala itu baru saja selesai mengalami suatu konflik berdarah. Ekspansi Sriwijaya terus berlanjut, dan pada tahun 752 Masehi, kerajaan ini berhasil menaklukkan kerajaan Kalingga dan Mahasin di Jawa Tengah. Dapunta Slendra yang diperkirakan sebagai pemimpin ekspedisi penaklukan tersebut menobatkan dirinya sebagai penguasa di wilayah yang baru ditaklukkan. Peristiwa ini menandai awal dari pengaruh Sriwijaya yang semakin kuat di Pulau Jawa. Namun, seiring dengan meluasnya kekuasaan Sriwijaya, muncul pula tantangan-tantangan baru. Pada tahun 767 Masehi, muncul laporan tentang bajak laut dari Sriwijaya yang mulai menjarah kota-kota pelabuhan di Anam dan Champa. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan maritim Sriwijaya tidak hanya digunakan untuk perdagangan dan diplomasi, tetapi juga untuk aksi-aksi yang lebih agresif. 3 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 770 Masehi, terjadi perubahan penting dalam struktur kekuasaan di wilayah Jawa. Dinasti Sailendra menjadi penguasa di Mataram. Rakai Panangkaran, yang entah merupakan keturunan Dapunta Selendra atau putra Sanjaya, pendiri kerajaan Mataram, menobatkan dirinya sebagai Maharaja Mataram. Peristiwa ini menandai awal dari hubungan yang kompleks antara Sriwijaya dan Mataram yang akan mempengaruhi dinamika politik di Nusantara untuk beberapa dekade ke depan. Ambisi ekspansionis Sriwijaya kembali terlihat pada tahun 774 Masehi yang dikenal dengan prasasti P.O. Nagar. Sriwijaya melancarkan serangan terhadap kerajaan Champa di Vietnam Selatan. Armada Sriwijaya yang sebagian besar terdiri dari perompak dan lanun berhasil menduduki Kotara, menjarah kota pelabuhan itu. Mereka juga membakar Candi Ponagar, sebuah monumen penting di Champa saat itu. Tindakan ini menunjukkan kekuatan militer Sriwijaya yang semakin meningkat, namun juga mengundang reaksi dari kerajaan-kerajaan tetangga. Tahun berikutnya, 775 Masehi, menjadi titik balik penting dalam sejarah Sriwijaya. Dinasti Sailendra menjadi penguasa di Sriwijaya. Maharaja Dharanindra, yang juga dikenal sebagai Tri Dharmasetu atau Wisnu atau Rakai Panunggalan, naik tahta sebagai penguasa yang menyatukan Sriwijaya dan Mataram. Pusat pemerintahan dipindahkan ke Mataram di pedalaman Jawa Tengah. Pada masa ini pula, pembangunan Candi Borobudur dimulai di Magelang. Pada tahun yang sama, Prasasti Ligor mencatat bahwa Sriwijaya berturut-turut menaklukkan Langkasuka, Panpan, Tambralingga, dan negeri-negeri di Tanah Gentingkra. Ekspansi ini semakin memperkuat posisi Sriwijaya sebagai kekuatan dominan di kawasan Asia Tenggara. 3 tahun kemudian, pada 778 Masehi, Prasasti Kalasan mencatat pembangunan Candi Kalasan dan Candi Sari. Pembangunan candi-candi ini menunjukkan kemakmuran dan kemajuan budaya yang dicapai oleh Sriwijaya Mataram di bawah pemerintahan dinasti Sailendra. Ekspansi Sriwijaya terus berlanjut, dan pada tahun 781 Masehi, kerajaan ini berhasil menaklukkan kerajaan Chenla Air di Kamboja. Penaklukan ini dilakukan karena Raja Chenla Air dianggap telah menghina Maharaja Sriwijaya. Setelah penaklukan, pemerintah Sriwijaya mendirikan kerajaan Angkor sebagai koloninya di sana. Pangeran Jayawarman II putra mahkota kerajaan Chenla Air diboyong ke keraton Sailendra di Mataram untuk dididik dan disiapkan sebagai raja bawahan yang akan memerintah
Angkor kelak. Setahun kemudian, pada 782 Masehi, Prasasti Kelura kembali mencatat kemajuan yang dicapai oleh Sriwijaya Mataram. Namun, tantangan baru muncul pada tahun 784 Masehi, ketika kota Kautara direbut kembali oleh pasukan Campa yang dipimpin langsung oleh penguasanya, Maharaja Sati Awarman. Armada Sriwijaya yang berjaga di sana terpaksa mundur, namun dikejar terus oleh Satya Warman dan pasukannya hingga ke tengah Laut Compa. Di sana terjadi pertempuran sengit yang dimenangkan oleh Kampa. Setelah kemenangannya, Satya Warman membangun kembali Candi Ponagar yang sebelumnya dibakar oleh pasukan Sriwijaya. Meskipun mengalami kekalahan, Sriwijaya tidak menyerah. Pada tahun 787 Masehi, yang dikenal dengan Prasasti Yang Tiku, Sriwijaya kembali menggempur Campa. Kali ini mereka berhasil menduduki Panduranga, satu kota pelabuhan penting lain di negeri tersebut. Namun pendudukan ini tidak berlangsung lama. Sementara itu, di Pulau Jawa, Sriwijaya Mataram terus memperluas kekuasaannya. Pada tahun 789 Masehi, Mataram berhasil menundukkan kerajaan Kanjuruhan di Jawa Timur. 3 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 792 Masehi, kompleks percandian Candi Sewu selesai dibangun di Jawa Tengah. Pembangunan candi-candi megah ini menunjukkan kemakmuran dan kemajuan budaya yang dicapai oleh Sriwijaya Mataram di bawah pemerintahan dinasti Silendra. Memasuki abad ke-9, Sriwijaya kembali menunjukkan ambisi ekspansionisnya. Pada tahun 795 Masehi, Sriwijaya berhasil menaklukkan kerajaan Lavo di Indochina. Penaklukan ini semakin memperluas wilayah kekuasaan Sriwijaya di kawasan Asia Tenggara Daratan. 5 tahun kemudian, pada tahun 2900 Masehi, Sriwijaya mengadakan hubungan persahabatan dengan kerajaan Nan Sarunai dan Tanjung Puri di Kalimantan Selatan. Langkah ini menunjukkan strategi Sriwijaya untuk memperluas pengaruhnya, tidak hanya melalui penaklukan militer, tetapi juga melalui diplomasi dan aliansi, untuk perjalanan kerajaan Sriwijaya di abad ke-9 sampai masa keruntuhannya. Akan kami upload di video selanjutnya. Ikuti terus channel ini untuk mendapatkan pengetahuan tentang sejarah bangsa. Dukung channel ini agar terus berkembang. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share video ini. Terima kasih.